Beli emas di luar negeri, pas pulang ke Indonesia, bingung mau jualnya ke mana. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana cara jualnya dan berapa harganya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas beli perhiasan emas di luar negeri, terus pulang ke Indonesia jualnya ke mana. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Fenomena yang sering terjadi yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita beli perhiasan emas di toko emas A, kita nggak bisa jual perhiasan emas itu di toko emas yang lain. Kenapa toko emas yang lain nggak mau membuyback perhiasan emas kita? Bukannya karena perhiasan emas kita itu palsu atau nggak laku. Perhiasan emas kita itu juga mengandung emas ya, jadi ada nilainya. Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, harganya jadi lebih murah dan potongannya jadi lebih gede. Kalian sebagai customer bisa rugi, mungkin 1,5 atau 2 kali lipat ruginya ya. Rugi lebih banyak dibandingin dengan kalau kalian jual ke toko A. Terus alasan yang kedua adalah kalau misalnya si toko B itu bilang iya bisa kita buyback. Nah harganya kan pasti jadi lebih murah dan potongannya jadi lebih gede. Nah, kadang-kadang customer itu merasa tersinggung seolah-olah si toko mau untung gede dan menilai harga emasnya itu terlalu murah. Ini anggapan si customernya ya. Jadi ujung-ujungnya customernya juga balik lagi di toko emas A. Itulah kenapa kebanyakan toko emas nggak mau membuyback emas yang bukan dibeli dari tokonya mereka sendiri. Nah, ada beberapa langkah untuk kita bisa jual emas kita yang kita beli dari luar negeri, khususnya kalau misalnya kita mau jual di Indonesia. Langkah yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu berapa kadar dan juga berat dari perhiasan emas kita. Biasanya tertera di nota dan juga ada di kode perhiasan emas kalian. Untuk cara ceknya, saya juga udah bikin videonya tentang arti kode perhiasan emas. Nanti videonya ada di sini ya, tonton aja di situ. Terus cek kadarnya juga dan cek beratnya juga. Biasanya tercantum kok dua-duanya di nota pembelian emas kalian. Langkah selanjutnya adalah cek berapa harga emas yang kalian punya. Yang saya maksud adalah bukan yang tertera di nota pembelian ya. Karena yang tertera di nota pembelian itu adalah harga emas ditambah ongkos bikin, ditambah PPN, dan juga ditambah untung si toko. Nah, kita cuma mau tahu aja harga emas atau nilai emas yang ada di perhiasan emas kita itu berapa. Jadi nilai emasnya aja. Gimana caranya? Pertama, kita buka dulu website www.goldprice.org. Ini website juga sebagai acuan saya juga untuk melihat harga emas dunia. Bisa dikonversiin ke US, troy ounce dan juga gram dan juga rupiah pastinya ya. Jadi lebih fleksibel. Kalian mau lihat sesuai dengan currency atau berat yang mana. Nah setelah itu kalian bisa cek tuh harga emasnya itu berapa hari ini. Kalau misalnya hari ini yang saya cek itu tanggal 24 November 2021. Harganya itu di 823.000. Nah, 823.000 ya, itu bukan harga emas kita, tapi harga emas murni hari ini, kisarannya. Anggapannya kita punya emas kadar 70%. Artinya 70% dikali dengan 823.000 sama dengan 576.000. Jadi per gramnya harga emas 70% kita itu adalah 576.000. Nah, untuk spesifiknya saya juga udah bikin videonya tentang gimana caranya kita ngitung nilai perhiasan emas kita. Videonya juga ada di sini ya buat lebih lengkapnya. Di sini saya jelasin secara singkat aja. Nah, setelah ketemu 576.000 per gram itu, anggap kita punya 10 gram yang 70%. Artinya nilai perhiasan emas kita itu adalah 5.760.000. Nah, setelah kita tahu berapa harga emas yang kita punya tadi, 5.760.000 itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang paling susah,
yaitu adalah cari toko emas dan bandingin ke beberapa toko emas yang harganya mendekati. Kalau menurut sepenglihatan saya, hampir nggak mungkin si toko emas bakal membuyback emas kalian lebih dari nilai itu. Pasti mereka kan juga mau untung ya. Artinya mereka akan buyback di bawah harga ini. Mungkin 10%, 520.000, atau mereka untung 5% di 540.000. Nah, jadi ini tugas kalian, gimana caranya kalian untuk cari pembanding, untuk bisa bargain gitu ya, negosiasi. Toh kalian juga udah tahu berapa nilai emas kalian, cari aja toko emas yang hampir mendekati atau mungkin mau membuyback seharga 576.000 itu. Nah, sebagai pembanding, kalian juga bisa cek di Pegadaian. Tapi notes-nya adalah Pegadaian nggak terima jual ya. Mereka terima gadai aja, yang which is harganya harusnya lebih murah. Karena taksirannya itu, setahu saya terakhir itu 92% dari harga taksiran gadai mereka. Nah, terus jangan lupa lampirin juga atau sertain juga nota pembelian emas kalian supaya bisa dapetin harga yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau jual ke toko, emas yang lebih penting sih sebenarnya dibandingin Pegadaian, karena surat itu atau nota pembelian itu adalah sebagai bukti kepemilikan dari perhiasan emas yang kalian punya. Nah, sebagai pembanding lagi, ini saya coba bandingin lebih banyak ya, supaya kita bisa benar-benar dapetin harga yang tertinggi atau harga yang terbaik. Kalian bisa cek websitenya rajaemasindonesia.co.id. Mereka membuyback emas dari mana aja tanpa surat maupun ada suratnya. Di sini saya kasih tabel untuk harga buyback mereka di tanggal 21 November ya. Mereka membuyback berdasarkan karatasenya. Tadi kan saya bilang emas kita 70% ya. Nah, sekarang di sebelah sini saya kasih tabel konversi karat dan juga persen sesuai dengan SNI. Kalian bisa cek jadinya. Misalnya perhiasan emas kalian 70%. Artinya adalah kalau sesuai SNI itu 16 karat. Nanti kalian lihat di website Raja Emas 16 karat itu harganya berapa. Kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya kita beli emas di luar negeri itu bisa banget untuk dijual di Indonesia. Selama emas itu asli ya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah harganya itu susah untuk cari yang cocok atau harga yang terbaik. Karena prinsipnya toko emas pasti mau untung di setiap transaksinya. Nah, setelah kita lakuin langkah-langkah ini dan kita tahu berapa nilai emas kita punya kemampuan untuk negosiasi lebih ke toko emas. Artinya kita kasih mereka untung lah ya yang sewajarnya, tetapi tetap mendekati si nilai emas itu supaya kita juga nggak rugi-rugi banget dan mereka juga untung nggak banyak-banyak banget. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, udah bisa kan kalian ngitung harga perhiasan emas kalian yang kalian beli di luar negeri? Atau mungkin kalian udah punya pengalaman jual emas kalian yang kalian beli dari luar negeri? Share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang cara jual perhiasan emas yang kalian beli dari luar negeri ke Indonesia. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.